wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, mari sama-sama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini pada hari Senin 14 Mei April 2025 kita bertemu dalam rangka melanjutkan materi ke-14 ya pada pelatihan ketika kita ya pada materi micro teaching, team teaching dan micro teaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita memang tidak banyak untuk membahas materi ini, tapi kita lanjut saja. Eh, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jelas, Prof. Dan Prof. Oke. Jelas ya. Baik. Nah, tadi sudah diperkenalkan secara singkat tentang materi kita, tentang pelatihan kita ini. Ya, setelah ini ada pengarahan, kemudian ada latihan di hari Rabu ya. Oke, ini biodata tadi sudah disampaikan kepada kita semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai sesama akademisi, saya tidak pada posisi sebenarnya mengajarkan begitu ya, tapi sebagai narasumber tentu saya akan memberikan beberapa hal sebagai pengantar. Saya nanti lebih senang untuk kita diskusi ya di sesi setelah ini. Tentu Bapak Ibu bisa jadi punya pengalaman yang lebih baik atau berbeda dengan apa yang saya sampaikan tentang materi eh, tim teaching ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita diskusikan ada beberapa hal ya terkait antaranya adalah kita bicara tentang definisi tim teaching, kemudian membedakan tim teaching dengan mengajar bergilir ya. Yang ketiga menjelaskan manfaat atau kegunaan dari tim teaching. Yang keempat menjelaskan variasi tim teaching. Jadi Bapak Ibu, tim teaching itu ada beberapa variasi ya. Dan variasi-variasi ini itu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing program studi atau program tinggi atau tergantung sumber daya yang ada atau tergantung pada kebutuhan dari mata kuliah yang kita ajarkan. Kemudian tentu ada kelebihan dan kekurangan dari tim teaching. Ada kekuatan dan kelemahan tim teaching, itu akan kita lihat sebentar. Yang keenam, bagaimana mengidentifikasi kriteria dalam tim teaching, merencanakan tim teaching. Ini penting juga akan kita diskusikan sebentar karena yang namanya tim itu tentu butuh suatu pendekatan ya, butuh perencanaan yang baik. Kalau tidak, maka apa tuh rencana tim teaching itu tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan menjelaskan cara menilai kualitas tim teaching. Yang kesembilan menjelaskan implikasi tim teaching dalam pengelolaan lembaga di setiap perguruan tinggi masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim teaching itu adalah dalam rangka upaya pembentukan tim pengajar dengan misi utama meningkatkan prestasi mahasiswa dalam belajar. Kita tahu kan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini tentu sebagai seorang akademisi, seorang pendidik, kita selalu berusaha untuk bagaimana agar prestasi mahasiswa kita itu meningkat ya dalam proses belajar mengajar. Banyak keluhan saat ini bahwa minat apa itu semangat belajar mahasiswa kita itu tidak seperti ketika kita dulu mahasiswa ya, tentu yang masih tahun 80-an, 90-an itu sangat berbeda semangatnya. Oleh karena itu, selalu diupayakan agar ada model-model terbaru, metode-metode terbaru bagaimana agar prestasi mahasiswa itu meningkat. Nah, salah satu yang diupayakan adalah dengan mengajar dengan dalam bentuk tim yang kita sebut dengan tim teaching. Yang berikutnya adalah menggali supaya membangun kebersamaan dalam antara dosen untuk saling belajar dalam meningkatkan profesi, saling asah, asih, dan asuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan perkembangan ilmu pengetahuan itu kan sangat cepat, ya, sangat dinamis. Kemudian eh, tata cara untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan itu sangat beragam, bahkan dikatakan semakin mudah, ya, semakin banyak cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Kalau dulu zaman saya tahun 80-an kuliah, ilmu pengetahuan itu hanya sangat terbatas kemampuan kita untuk mengakses ilmu pengetahuan.
Kadang-kadang ada mata kuliah yang bukunya hanya satu dan itu pun dibawa oleh dosennya yang kebetulan belajar di luar negeri. Jadi bukannya hanya satu, kita pun tidak punya kesempatan untuk mengakses itu, memfotokopi itu dan seterusnya. Termasuk dengan eh, upaya-upaya kita waktu itu untuk bagaimana mendapatkan keterampilan, misalnya praktek di tempat-tempat di pabrik, di tambak, saya perikanan, ya, di kantor itu sangat terbatas waktu itu ya. Nah, sekarang ini sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ilmu pengetahuan berupa buku, jurnal, itu dengan mudah diakses oleh mahasiswa kita. Termasuk kesempatan untuk mendapatkan keterampilan untuk praktek, misalnya PKL, praktek di pabrik, di tambak, di kantor, di industri itu sangat mudah untuk didapatkan, terbuka luas untuk itu, ya. Oleh karena itu, seorang dosen saat ini itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Ya, sekarang dosen itu harus betul-betul selalu harus lebih lebih apa namanya lebih punya eh, eh, semangat lebih besar daripada mahasiswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentu saja. Oleh karena itu, karena setiap orang itu kan punya kesempatan yang berbeda-beda, setiap dosen juga punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkanlah apa namanya di antara dosen itu butuh kebersamaan untuk saling asa, asi dan asu. Ya, bisa jadi ada teman yang punya kemampuan, punya kesempatan yang lebih banyak untuk belajar, ya, punya banyak kesempatan untuk mendapatkan keterampilan. Itulah kesempatan-kesempatan itu dibagi kepada dosen-dosen agar bisa kita apa namanya mendapatkan pengetahuan yang juga sama dengan didapatkan oleh dosen kita. Jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, jangan sampai mahasiswa kita itu lebih lebih mudah, lebih dahulu mendapatkan akses dibanding dengan kita. Istilah lebih kasarnya, jangan sampai mahasiswa lebih lebih pintar dibanding dengan kita. Ya. Nah, kemudian ya tim teaching, ya Bapak Ibu sekalian, adalah upaya nyata untuk merespon segala bentuk perubahan, perkembangan dan inovasi di dunia pendidikan, menggagas tentang inovasi menuju perubahan paradigma belajar. Nah, tadi melanjutkan slide sebelumnya bahwa sekarang ini kan eh, ya perubahan atau perkembangan itu cepat sekali ya, sangat cepat ya Bapak Ibu sekalian. Halo, Ya, siap Prof. Terdengar, dengar, Prof. Prof. Aman, Prof, aman. Aman, Prof. nggak masalah ya? Oke. Prof. Nggak ada gangguan noise dari tempat ruang sebelah, nggak ada ya? Tidak ada, Prof. Baik. Tidak, Prof. Tidak ada, Prof. Khawatir ada gangguan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ini kan sekarang ini kan perkembangan, sekali lagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat, ya sangat cepat. Apapun kita, saya misalnya kebetulan saya di disiplin ilmu perikanan budidaya, itu cepat sekali itu perkembangan nelayan kita, petambak-petambak kita itu cepat sekali anunya, apa itu inovasinya dan seterusnya. Nah, sementara kita di dunia pendidikan kadang-kadang kita keteteran, kita ketinggalan, ya, eh, terutama hal terkait dengan keterampilan. Oleh karena itu, seorang dosen itu sekali lagi selalu harus berupaya untuk mengupdate ilmu pengetahuannya, mengupdate keterampilannya, ya, selalu berupaya bagaimana mencari inovasi-inovasi terbaru, ya, dalam proses paradigma belajar. Ya, tidak lagi seperti dulu dosen masuk misalnya sendiri berdiri, kemudian mengajar satu arah dan seterusnya, itu tentu sudah sangat ketinggalan dan itu menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh masa kita. Yang berikutnya memungkinkan perhatian dosen kepada setiap individu mahasiswa akan lebih detail dan personal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan kepada kita semua dan bisa jadi di tempat kita juga kurang lebih sama bahwa variasi mahasiswa kita itu sekarang itu sangat besar, ya. Jadi tingkat keragaman atau variasi mahasiswa itu kita sangat tinggi. Ya, keragaman itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Keragaman bisa karena faktor sosial ekonomi, ya. Ada yang punya latar belakang sosial yang lebih bagus, hidup di kota, pergaulannya sangat luas, kemudian punya kemampuan finansial lebih tinggi. Ada juga yang sebagian ya mohon maaf mungkin dari tempat yang jauh, ya aksesnya sangat terbatas, diperparah dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas.
ya, dan seterusnya, sehingga kita itu berhadapan dengan mahasiswa dengan tingkat keragaman, ya, tingkat variasi yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu di dalam kelas yang sama tentu kita harus punya punya kemampuan, ya, bagaimana agar keragaman mahasiswa itu dengan keragaman yang begitu tinggi, ya, itu mahasiswa kita punya apa, berhasil kita berikan sesuatu dan dia menerima hal yang sama, ya. Ya, ada yang tentu dengan apa namanya, dengan kemampuan yang terbatas, ya, mungkin tidak punya internet, apa namanya, kapasitas laptopnya sangat terbatas dan seterusnya, tentu akan ketinggalan dibanding dengan yang punya di rumahnya lengkap fasilitasnya dan seterusnya, ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu perlu menjadi perhatian kita, ya, perhatian kita. Kadang-kadang kita gagal, kita menyamakan semua mahasiswa kita, padahal sebenarnya tingkat tingkat apa itu keragamannya sangat tinggi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tingkat keragaman seperti itu akan berupaya kita kita minimalkan tingkat keragaman itu dengan pendekatan mengajar dengan tim teaching. Nah, nanti kita lihat. Nah, apa yang dimaksud dengan tim? Nah, tentu kita sudah ada di bayangan kita tim. Apa yang dimaksud dengan tim? Nah, tidak apa-apa saya ingin menjelaskan ada beberapa definisi, tapi paling tidak eh, kelompok berarti lebih dari satu orang. Namanya kelompok, tim itu adalah kelompok, ya. Kalau satu-satu tentu bukan tim. Yang usaha individualnya, ya. Jadi ada tim, tentu di dalamnya ada itu kelompok, beberapa orang di dalamnya, ya, minimal dua tentu saja, yang usaha-usaha individualnya, ya, menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Jadi kalau misalnya setiap orang kan punya punya usaha-usaha individu, ya. Nah, tapi usaha-usaha individu itu kalau dikerjakan dalam kelompok, maka itu menghasilkan masukan individual yang lebih tinggi dibanding dengan kalau dia mengerjakan sendiri. Seseorang misalnya ketika dia bekerja sendiri, dia bisa misalnya menghasilkan tiga, ya, karena dia sendiri-sendiri, dia menghasilkan tiga misalnya. Tapi ketika dia berkelompok, berdua, masing-masing bisa menghasilkan tiga kalau dia sendiri-sendiri, maka ketika dia berkelompok bisa jadi bukan tiga tambah tiga, tapi dia bisa menghasilkan 10. Karena itu tadi, karena dia bekerja dalam bentuk tim. Jadi tadinya sendiri-sendiri, 3 tambah 3, dia masing-masing menghasilkan 3, maka jumlahnya adalah 6. Tapi ketika 3 tambah 3 itu kemampuan 3, potensi 3 itu di, di, dikerjakan dalam bentuk kelompok, potensi 3 itu dikelompokkan, dikerjakan dalam bentuk tim yang baik, maka dia akan menghasilkan 10, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi yang jelas lebih tinggi daripada 6 kalau sebagaimana kalau di 3 tambah 3 dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, tim adalah sekelompok orang, jadi sekelompok orang yang saling berhubungan atau bersama untuk tujuan yang sama. Jadi tim itu nanti tim teaching akan kita dekati lebih lebih detail. Itu adalah sekelompok orang, ya, sekelompok artinya paling tidak ada 2 orang saling berhubungan atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Jadi harus eh, 2 orang tadi ini kemampuannya masing-masing 3 itu dihubungkan, disinergikan satu dengan yang lain, sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi tidak boleh eh, dalam satu tim itu tidak saling berhubungan, ya. Tidak boleh masing-masing bekerja, harus kerjasama, ya. Bukan sama-sama bekerja, Bapak Ibu, ya. Dan harus punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah menyukseskan proses pembelajaran. Nah, tim teaching Bapak Ibu sekalian ada sistem dan metode mengajar yang melibatkan 2 orang dosen atau lebih. Tadi saya sudah jelaskan, ya, tentu jumlahnya lebih dari satu, ya, 2 orang dosen atau lebih. Dulu sering ada yang bertanya berapa maksimalnya? Tidak ada maksimalnya, yang ada minimalnya 2, ya. Tentu ada batas maksimal dalam artian, ya, batas-batas yang wajar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi minimal 2, tentu minimal 2. Berapa batas atasnya itu tergantung kemampuan kita, tergantung sumber daya kita. Di beberapa prodi kadang-kadang bisa sampai 10 orang. Apakah itu bisa? Bisa, tergantung bagaimana kita mengelola tim teaching itu.
Kemudian kolaborasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi kolaborasi artinya semua terlibat dalam proses dari awal ya. Karena ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi tim teaching itu direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, dan evaluasi apa yang kita sudah laksanakan. Karena bagaimanapun juga perencanaan yang baik kadang-kadang tidak bisa terlaksana sebagaimana yang kita rencanakan. Oleh karena itu perlu ada evaluasi, ya tentu dari banyak hal yang kita evaluasi. Kemudian pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas dan seimbang. Jadi tanggung jawab itu jelas dan seimbang. Siapa mengejarkan apa, kapan itu dilakukan, ya bagaimana melakukan itu jelas dari awal ketika perencanaan, dan seimbang. Seimbang artinya apa? Ya seimbang itu tidak harus persis sama. Misalnya kalau kebetulan kita berdua, kemudian frekuensinya itu misalnya 14 minggu, tidak harus dibagi dua masing-masing 7, tidak. Banyak pertimbangan nanti untuk mengatakan siapa 8, misalnya 6, bisa 86, bisa 77, atau 95, dan seterusnya. Nah, tim teaching itu idealnya beban dosen menjadi lebih ringan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan proses belajar mengajar itu sudah semakin dinamis ya, semakin dinamis. Eh, Akses mendapatkan ilmu pengetahuan itu semakin mudah ya. Jangan sampai mahasiswa kita tuh lebih lebih duluan mendapatkan itu, kita ajarkan sesuatu yang dia sudah tahu dan seterusnya ya. Sehingga kadang-kadang di beberapa dosen itu menjadi beban ya. Ini bagaimana caranya mengajarkan sesuatu yang dia sendiri bisa jadi tidak kuasai secara keseluruhan dan seterusnya. Apalagi mata kuliah itu kan berkembang terus. Tidak bisa lagi kita mengajarkan apa yang kita dapatkan ketika kita kuliah dan seterusnya. Bisa jadi setiap semester itu ada beberapa hal yang perlu penguatan yang lebih lebih apa namanya, lebih intens ya. Saya ingin memberikan contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian, saya di prodi ilmu budidaya perikanan, salah satu komoditas kita itu adalah udang. Nah, sekarang ini kan tiba-tiba Donald Trump mengeluarkan kebijakan tentang tarif resiprokal, ya, tarif keseimbangan tarif antar negara. Dibuatlah beberapa eh, eh, kriteria negara ini dapat tarif sekian persen untuk masuk ke Amerika dan seterusnya. Banyak pertimbangan terkait dengan itu. Nah, itu adalah ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi, tetapi kan sangat terkait dengan produk yang kita hasilkan. Nah, kebetulan sekali udang sebagai produknya budidaya perikanan itu 70% diekspor ke Amerika. Muncul banyak pertanyaan, misalnya dari wartawan, dari mahasiswa, dari pemerintah, bagaimana menyikapi produksi udang kita terkait dengan kebijakan Trump. Nah, ini kan tidak pernah diajarkan di dalam ilmu perikanan, tetapi karena itu menjadi sesuatu yang berkembang, menjadi diskusi dunia, menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang membuat petambak-petambak udang yang binaan kita, mahasiswa kita bekerja di situ, ya mau tidak mau kita harus belajar tentang ilmu-ilmu seperti itu, ya. Nah, itulah. Nah, bisa jadi di antara kita memang tidak bisa, tapi ada di antara kita bisa menjawab. Nah, artinya beban itu kan bisa dibagi kepada teman-teman yang bisa mengajarkan itu, bisa menjelaskan itu. Kemudian mengajar lebih maksimal. Nah, itu tadi karena lebih maksimal. Kenapa lebih maksimal? Karena kita mengajarkan apa yang paling kita kuasai. Tidak bisa lagi sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan misalnya mata kuliah A misalnya, itu saya kuasai, tidak bisa lagi. Karena sekali lagi bahwa materi itu kan berkembang dinamis, ya. Belum tentu kita kuasai sebagaimana dulu. Ya dulu karena bukunya cuma satu, ya, juga topiknya terbatas, ya tidak banyak keterkaitan dengan bidang-bidang lain, ya bukunya satu sudah cukup, bahkan mungkin sudah lebih. Nah, sekarang nggak bisa lagi karena itu. Oleh karena itu kita akan lebih maksimal karena kita hanya betul-betul fokus mengejarkan apa yang kita kuasai. Yang berikutnya mahasiswa mendapatkan perhatian yang lebih dari dosen. Nah, saya katakan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa tingkat keragaman mahasiswa kita itu sangat tinggi, ya, jomplang bahkan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada mahasiswa yang memang punya keterbatasan itu akan semakin ketinggalan kalau kita masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, ya. Jadi kita berharap dengan tim teaching
masih mendapatkan perhatian yang lebih dari dosennya, karena itu ada nanti variasi kelasnya kecil-kecil dan seterusnya, ya tentu perhatian kita akan lebih bagus. Kemudian micro teaching atau real teaching ini kan Bapak Ibu ini kan nanti Bapak Ibu akan belajar ya, latihan ya. Nah, micro teaching atau real teaching ya ini selain pelatihan juga ini sebenarnya kan model pengejaran yang diperkecil, jumlah mahasiswa peserta didik itu di ruang kelas yang lebih kecil ya. Biasanya dalam rangka mempertajam ya topik-topik yang memang kita anggap penting ya. Pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih keterampilan mengajar ini bagi dosen-dosen yang baru, ini makanya nanti ini kan akan ada proses belajar ya. Biasanya dilakukan untuk saling bertukar peran dalam perlatihan untuk menguasai keterampilan dalam dasar mengajar, praktek kegiatan belajar dan diskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Nah, tujuan micro teaching Bapak Ibu ada mengasah keterampilan dasar dalam mengajar. Kan Bapak Ibu sekalian mengajar itu kan keterampilan ya, bukan bukan sekedar sesuatu yang dibaca, dipelajari, tapi itu keterampilan. Keterampilan itu harus dilatih ya, dilatih, kita harus latihan ya di depan kelas, di depan mungkin dosen-dosen senior, di depan teman sejawat untuk kita saling memberikan koreksi, bagaimana membuka perkuliahan, bagaimana menutup perkuliahan, bagaimana memimpin diskusi, bagaimana menjawab, bagaimana macam-macam itu butuh keterampilan ya, butuh keterampilan. Ada orang misalnya mengajarnya dia duduk saja, ada apakah semua mata kuliah itu cukup dengan duduk saja atau ada yang berjalan, ada juga mungkin yang berjalan berlebihan dan seterusnya, sehingga itu karena kita ini kan gini Bapak Ibu sekalian, kita ini kan disorot kalau 50 orang mahasiswa 50 pasang mata melihat kita, itu akan menilai keterampilan mengajar kita. Yang kedua, meningkatkan taraf kompetensi mengajar. Nah, ini juga penting ya. Nah, tentu sebagai dosen ya kompetensi mengajar itu kan selalu harus kita update ya. Jadi dan harus kita selalu tingkatkan. Nah, salah satunya misalnya dengan tadi itu semakin kita memaksimalkan proses belajar mengajar kita. Yang ketiga, mengembangkan keterbukaan sikap dalam memperbaiki setiap kekurangan dalam mengajar. Nah, sebagai dosen tentu kita harus selalu bersedia untuk diberikan masukan, ya bersedia untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan kita. Ya, kemampuan kita itu kan selalu harus kita update ya, baik keterampilan kita, termasuk misalnya dengan menggunakan audio visual ya, menggunakan perangkat-perangkat teknologi terbaru yang sekarang terus berkembang ya. Saya kebetulan ya mungkin tidak ada di antara kita di sini yang saya kebetulan mulai dari kapur itu tahun 80-an masih dosen kita masih pakai kapur, kemudian menggunakan spidol, setelah itu menggunakan plastik transparan, menggunakan OHP, kemudian menggunakan LCD dan seterusnya sampai sekarang sudah semakin modern ya. Tugas-tugas dulu semuanya diketik menggunakan kertas, dicilid dan seterusnya. Sekarang itu sebagian sudah by email ya dan lain sebagainya. Jadi itu semakin modern. Kita pun sebagai dosen tentu harus mengikuti perkembangan-perkembangan seperti itu ya. Dulu tugas-tugas dalam bentuk paper dan seterusnya, sekarang bisa jadi tugas itu dalam bentuk video ya, diupload dan seterusnya, dan itu tentu butuh keterampilan, butuh kemampuan kita untuk mengikuti perkembangan-perkembangan. Memberikan gambaran umum kondisi sesungguhnya di kelas. Apa yang dimaksud dengan pengajaran pendidik? Pengajar memberikan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita dulu ya mungkin kita sebagai pengajar saja, kita masuk di kelas menyampaikan materi, ya kita anggap selesai. Karena itu tidak cukup. Kita juga harus menjadi seorang pendidik. Pendidik itu apa Bapak Ibu? Ada menularkan unsur-unsur karakter baik dan positif kepada mahasiswanya. Nah, karakter-karakter positif dan baik itu tentu ini juga harus dilatih ya. Bagaimana menjadi contoh yang baik, menjadi penampilan kita juga kan itu disorot ya Bapak Ibu sekalian, dilihat cara berpakaian kita, bertutur kata dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang penting ya. Bagaimana misalnya merespon mahasiswa kita yang usil ya, yang nakal dan seterusnya, ini kan juga penting ya.
kapan kita misalnya bersuara keras, kapan itu butuh butuh eh, butuh latihan yang ya. Jadi Bapak Ibu seorang pengajar juga sebagai seorang pendidik. Nah, micro teaching ya ini saya mungkin di materi lain sudah dibahas ini berfungsi untuk membina keterampilan kognitif, psikomotorik, kreatif dan interaktif. Ya, saya lanjut saja. Nah, keterampilan Bapak Ibu sekalian, kita juga kan harus punya keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar apa yang dibutuhkan oleh seorang dosen? Paling tidak membuka dan menutup perkuliahan. Eh, ya, ini kan tidak mudah ya. Bagaimana membuka dan menutup perkuliahan? Bukan sekedar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian wassalamualaikum bukan. Tapi membuka perkuliahan itu paling tidak kita mereview apa yang sudah kita sampaikan yang minggu lalu atau dosen sebelumnya ya, kita misalnya memancing dengan membuka diskusi ya, tentang topik-topik yang menarik yang muncul minggu ini ya. Seperti saya katakan tadi, ketika misalnya Trump itu mengumumkan tentang eh, apa namanya tarif resiprokal oleh Amerika, kemudian petambah-petambah kita apa namanya panik ya, panik, stres. Ini gimana nih kalau udang kita harus kena 32% tambah 4% ke sana, ya pasti dia nggak bisa dijual. Sementara pasar Amerika adalah pasar terbesar kita, 70%. Nah, itu kan kalau kita ditanya kira-kira apa yang bisa dilakukan, nah itu kan kalau kita tidak punya pemahaman tentang itu dan itu menarik untuk menjadi bahan diskusi kita. Termasuk menutup perkuliahan itu juga punya punya strateginya. Kemudian bagaimana menjelaskan ya tentu tadi menggunakan apa itu bahan-bahan yang tentu harus kita update terus menerus, mengadakan variasi ya, variasi dalam proses belajar mengajar, memberikan penguatan topik-topik apa yang menjadi penguatan kita ya, bagaimana keterampilan bertanya, bagaimana mengelola kelas, bagaimana kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan seterusnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian keterampilan mengejar ini sekali lagi salah satu tujuan kita di samping agar materi yang kita sampaikan itu betul-betul sampai kepada mahasiswa kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bagaimana meminimalkan tadi itu variasi tingkat keragaman mahasiswa kita itu yang sangat sangat besar, sangat tinggi ya. Nah, itu dengan cara misalnya dengan diskusi kelompok dan seterusnya itu adalah cara-cara yang biasa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya saya ingin menjelaskan ini eh, saya ya senang nonton bola. Ini saya menjadikan semacam ilustrasi ya bagaimana kita kadang-kadang menganggap bahwa kita berada dalam satu tim, berada dalam satu perguruan tinggi, dalam satu fakultas, dalam satu prodi, bahkan dalam satu tim pengajar. Kadang-kadang kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita berada dalam satu tim, ya, katanya punya arah yang sama, bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar, mengajar yang baik dan seterusnya. Tapi di dalam itu dengan segala potensi kita, ada yang potensinya besar, ada potensinya kecil, belum tentu kita kadang-kadang tidak bekerja dengan arah yang sama, walaupun kita dalam satu kelompok yang sama. Kira-kira begitu ya. Sehingga tujuan besar di panah besar itu tidak akan tercapai. Tujuan sama, langkah berbeda itu dan tidak searah itu tidak mungkin kita menuju ke tujuan yang sama. Nah, paling tidak seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita pada ilustrasi panah di sebelah kiri ini, kita di dalam satu kelompok yang sama dengan segala kapasitas, posisi kita, ada posisinya besar, ada posisinya kecil, ada yang punya mungkin kemampuannya lebih besar dan seterusnya. Tapi semuanya harus berada pada langkah yang sama, sirama dan saling memperkuat ya. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi champion, kita bisa menjadi juara. Ini ilustrasi-ilustrasi kita seperti itu. Nah, ini juga ilustrasi yang sering saya sampaikan bahwa tantangan itu kita walaupun potensi potensi yang kecil itu kalau kita satukan itu bisa menjawab tantangan yang besar. Aspek-aspek penting teaching, Bapak Ibu sekalian, satu, tim mempunyai pengertian dan pandangan yang searah tentang pengajaran yang akan dilakukannya. Jadi,
harus punya pandangan yang searah ya, tadi seperti tadi ilustrasi di panah itu. Jadi harus punya pandangan yang searah tentang pengejaran yang akan dilakukan. Kalau tidak searah itu pasti susah menjadi sebuah tim yang baik. Kemudian ada fasilitas yang tersedia, ada ruangan, ada perlengkapan. Karena tim teaching itu punya beberapa eh, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, ruangan dan lain sebagainya. Anggota tim mengambil peran sesuai dengan minat dan kecakapannya. Ya, artinya setiap tim itu kan mengajarkan ya, kalau misalnya 14 kali pertemuan, ada 14 materi paling tidak, itu setiap orang bisa jadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu satu mata kuliah itu tidak banyak aspek yang akan disampaikan ya. Tapi sekarang ini kan aspeknya itu berkembang terus ya. Sehingga bisa jadi tidak seluruhnya kita kuasai. Ada hal-hal tertentu yang betul-betul kita kuasai, yang lain mungkin bisa kita ajarkan. Ya belum tentu kita kuasai kan. Jangan karena PPT yang sudah ada kita merasa sudah bisa mengajarkan, itu tidak seperti itu ya. Jadi ada minat, ada kecakapan. Kemudian waktu bekerja atau sebaik-baiknya sehingga tersedia waktu yang cukup dan memungkinkan untuk mengadakan pertemuan tim. Jadi memang disiapkan waktu yang cukup. Nah inilah problem kita Bapak Ibu sekalian, di saat-saat seperti ini banyak dosen-dosen kita juga memang yang misalnya mendapatkan tugas tambahan menjadi seorang pejabat di kampus atau di luar, atau ada kerja-kerja sosial. Ini juga menjadi problem bagi kita. Tetapi sebenarnya di saat yang sama kerja-kerja sosial itu, pengabdian masyarakat itu kalau itu dikelola dengan sebaik-baiknya, justru sebenarnya bisa membuat ya apa tim teaching itu lebih 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 hidup, lebih dinamis ya, karena dengan bekerja di luar tentu kita mendapatkan banyak pengalaman, banyak kolega, banyak tempat untuk bisa kita praktek, kita mendapatkan keterampilan baik dosen maupun mahasiswa, sehingga itu lebih baik buat proses belajar mengajar kita. Yang berikutnya, tim dapat mengelompokkan mahasiswa menurut minat dan kemampuannya masing-masing. Nah, tadi kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa variasi mahasiswa kita itu sangat sangat besar ya. Oleh karena itu, mahasiswa bisa saja kita kelompokkan ya, misalnya gini. Kadang-kadang kan tidak semua mahasiswa itu kan punya punya cita-cita yang sama. Ya, ada memang yang misalnya ingin menjadi dosen ya, tentu ini ada yang ingin menjadi seorang peneliti, ada mungkin yang ingin menjadi pengusaha, ada mungkin ya ingin menjadi politisi. Dia rupanya dia kuliah, tapi dia lihat oh ternyata insinyur perikanan pun itu bisa menjadi bupati misalnya, bisa menjadi politisi, ya dan seterusnya. Jadi tidak sama ya. Jadi ada minat yang harus kita lihat ya, dan ada kemampuan dari masing-masing mahasiswa yang harus kita perhatikan. Kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan jangan terlalu berat, tetap harus menarik dan mendorong mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian, tentang tugas, saya dulu dapat kesempatan tentang bagaimana pemberian tugas kepada mahasiswa. Jadi tugas itu betul-betul harus harus di apa namanya dibuat sedemikian rupa. Tugas itu bukan hukuman, itu jangan ya. Tugas itu bukan hukuman ya, tapi adalah dalam rangka mendorong proses belajar mengajar yang lebih baik. Nah, apa syaratnya tim teaching itu terlaksana? Satu, ya apabila dosen memiliki kemampuan dan komitmen bukan terpaksa. Jadi, seorang dosen itu dikelompokkan ke dalam suatu tim teaching itu karena ada kemauan dan komitmen bukan terpaksa. Bapak Ibu, tidak semua orang itu kan punya punya kemauan untuk bekerja dalam satu tim. Tidak semua. Ya, ada orang memang karakternya hanya ingin kerja sendiri. Ya. Eh, Kenapa dia tidak mau tim? Nah, tentu banyak pertimbangan ya, macam-macam. Bisa jadi karena tidak ingin ketahuan kelemahannya, ya. Ada egoisme di situ dan seterusnya. Yang kedua, menyadari keterbatasan pengetahuan waktu komunikasi pada diri masing-masing. Jadi menurut saya, seorang tim itu harus sadar bahwa sekarang ini kan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat cepat, ya. Kita harus selalu mengatakan bisa jadi ada ilmu-ilmu baru yang saya tidak tahu, ya. Ada teman yang baru pulang sekolah, baru selesai penelitian, baru menulis buku, bisa jadi dia lebih 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 fasih tentang materi yang akan diberikan. Ya, kita harus memberi kesempatan kepada dia. Harus punya waktu dan seterusnya. Yang ketiga, mau memberikan kepercayaan kepada dosen lain dan saling percaya. Ya, kita tentu karena sudah bentuk tim ya kita memberikan. Kalau ada dosen misalnya yang kita tahu dia lebih
memahami perkembangan ilmu pengetahuan tentang topik A, misalnya kita berikan kepada dia untuk mengajar, dan kita harus percaya dia yang bisa mengajarkan itu. Mau bekerja sama dalam satu tim, ya bersama tentu berbagi waktu, berbagi materi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita kebetulan diberi kesempatan mengikuti satu seminar ya, conference, ya materi-materi itu kita bagi kepada tim kita yang mungkin bukan kita yang mengejarkan, tapi materi dari kita harus menyampaikan itu. Itu namanya kerjasama dan berbagi. Pribadi yang sehat, terbuka, tidak emosional dan tidak putus asa. Ini karakter-karakter yang dibutuhkan dalam bekerja sebagai suatu tim ya, terbuka ya. Dan selalu ingin maju ya, tidak putus asa kalau ada masalah. Mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, sekarang ini kan Bapak Ibu, kemampuan berkomunikasi itu kan sudah sangat mudah ya. Banyak sekali media-media komunikasi yang memudahkan kita. 24 jam bisa kita berkomunikasi, ya, email, WA, macam-macam ya, bisa kita lakukan. Yang ketujuh, mampu mengembangkan bidang keahlian atau bidang yang diampu dan seterusnya. Nah, kenapa latar tim teaching itu muncul, Bapak Ibu? Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, apa-apa saya coba rangkum. Dampak perkembangan iptek. Sekali lagi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat cepat. Ya, saya kira semua bidang ilmu pengetahuan cepat sekali. Ya, kalau dulu dikatakan ilmu-ilmu sosial lebih cepat berkembang, sekarang ilmu-ilmu teknis pun cepat sekali berkembang. Ya, terutama teknologi, keterampilan-keterampilan itu cepat sekali berkembang. Keragaman latar belakang mahasiswa, ini juga sekali lagi saya ulang-ulang beberapa kali bahwa tingkat keragaman latar belakang mahasiswa itu sangat besar, selama sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan seterusnya itu sangat tinggi, bahkan jomplang. Keterbatasan dosen, jadi tidak boleh kita mengatakan dosen kita menguasai semua satu mata kuliah satu, itu tidak boleh ya. Pasti ada keterbatasan kita. Kemudian tuntutan mata kuliah ini juga menjadi itu kadang-kadang ada perintah dari prodi misalnya bahwa ini harus dijajarkan tim, ya tidak akan mungkin ada satu mata kuliah dosennya bisa mengajarkan seluruhnya. Kemudian yang kelima, keterbatasan fasilitas IT kita di kampus ya, itu menuntut kita untuk harus melakukan tim teaching. Apa itu tim teaching, Bapak? Yang pertama mengajar dalam tim, ya. Kemudian satu mata kuliah dia lebih dari satu orang dosen secara terpisah berdasarkan pembagian tugas masing-masing. Jadi mengajar dalam tim, kemudian setiap mata kuliah itu diajarkan oleh lebih dari satu orang dosen secara terpisah berdasarkan pembagian tugas. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Kemudian dua orang dosen mengajar terlebih mengajar bersama dalam kelas dan waktu yang sama. Ini nanti akan kita lihat dalam variasinya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi ini sorry. Ya, hakikat mata kuliah itu memang beberapa mata kuliah mutlak harus tim teaching. Jumlah mahasiswa juga menjadi salah satu pertimbangan untuk harus kita lakukan pendekatan tim teaching. Kalau mahasiswanya kelasnya besar, ya ada saatnya misalnya di kelas besar itu diajarkan yang umum, kemudian dibagi ke kelas-kelas kecil untuk pendalaman dan seterusnya. Kemudian dari kemampuan jumlah dosen juga sangat penting ya, menjadi pertimbangan kita. Kemudian keragaman latar belakang mahasiswa ini sekali lagi ini berulang-ulang ya, karena begitu pentingnya Bapak Ibu kita memperhatikan tentang latar belakang atau keragaman mahasiswa kita. Nah, kita masih contoh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah semi team teaching. Yang dimaksud dengan semi team teaching itu adalah satu, sejumlah dosen mengajar mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Perencanaan materi dan metode disepakati bersama. Jadi semua proses team teaching itu dari awal itu sudah disepakati bersama, materinya, siapa yang mengajarkan apa, bagaimana metodenya dan seterusnya itu disepakati dari awal ya. Tetapi dosen itu mengajar mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Nanti kita lihat bagannya. Satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah dosen secara bergantian dengan pembagian tugas, materi dan evaluasi dengan dosen masing-masing. Jadi satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah dosen dengan mendesain mahasiswa secara berkelompok. Nah, pelaksanaan semi team teaching itu ya sama seperti dengan tim teaching penuh, dibuat sebelum, jadi semua rencana dibuat sebelum perkuliahan.
semua substansi juga sudah disepakati ya, mulai dari RPS-nya, kemudian pembagian tugasnya, teknik pengamatan, pemberian balikan, teknik evaluasi bobot nilai, dan seterusnya. Kemudian perlu evaluasi perencanaan, pertemuan tim secara periodik untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, bagaimana mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Nah ini Bapak Ibu ya, ini variasi ya, tim teaching itu. Variasi pertama adalah semi team teaching. Ya, dari awal itu kita sudah buat rencananya masing-masing ya, misalnya mata kuliah biologi. Kebetulan kelasnya ada 3, maka ada 3 dosen yang mengajar. Setiap dosen mengajar di kelas masing-masing. Jadi dosen pertama mengajar di kelas A, dosen kedua mengajar di kelas B, dosen ketiga mengajar di kelas C. Timnya di mana? Timnya adalah unsur tim itu adalah ketika dibuat RPS-nya, dibuat materinya. Jadi 14 kali pertemuan itu disepakati. Pertemuan pertama adalah materinya ini, pertemuan kedua dan sampai 14 itu pertemuannya ini, kemudian UTS-nya juga kita sepakati, minggu keberapa kita ujian tengah semester, minggu keberapa ujian akhir semester, dan seterusnya. Itu disepakati dari awal. Nah, tetapi yang menjadi timnya adalah materinya dibicarakan, tetapi masing-masing mengerjakan di kelas yang berbeda. Jadi kelas A diajar oleh dosen 1, kelas B diajar oleh dosen kedua, kelas C diajar oleh dosen yang ketiga, dan seterusnya. Itu variasi pertama ya Bapak Ibu. Nah, variasi yang kedua, ya kalau misalnya tadi masih 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C, tadi variasi pertama itu dosen A diajar oleh dosen 1, dosen kedua, kelas B diajar oleh dosen ketiga. Nah, variasi yang kedua ini bisa jadi tetap 3 kelas atau 2 kelas. Yang jelas ada lebih dari 1 kelas. Kalau kelas A itu di kelompok 1, jadi bagi kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 diajar oleh dosen 1, kelompok 2 dosen kedua, kelompok 3 dosen ketiga, dan seterusnya. Jadi ketiga dosen tadi ini masuk di kelas yang sama. Jadi begitu juga nanti di kelas B, 3 dosen masuk di kelas B, begitu juga di kelas C, dosennya masuk di kelas C, tentu dengan masing-masing pembagian tugas yang sudah disepakati. Nah, variasi yang ketiga, Bapak Ibu, adalah ini. Ya, jadi di kelas A itu ada topik ya, topik. Jadi kan ini tadi ada beberapa topik yang kita sudah sepakati sama-sama. Ya, topik A diajarkan oleh dosen 1, topik B dosen kedua, topik C diajarkan oleh dosen ketiga. Intinya adalah beda antara variasi 1 dengan variasi 2 dan ketiga adalah di variasi 1 itu dosen hanya masuk di kelasnya masing-masing dengan materi yang sama, tapi di variasi kedua dan ketiga itu semua dosen masuk di kelas yang sama. Jadi kalau 3 kelas, ya 3 dosen masuk di kelas 3 kelas yang berbeda. Nah, tentu dengan topik-topik masing-masing yang sudah disepakati, dosen mengajarkan topik apa dan seterusnya itu disepakati dari awal. Jadi setiap dosen ketemu dengan semua mahasiswa di kelas yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tim teaching penuh. Kelas dan waktu yang sama, mata kuliah materi tertentu, ya kurang lebih sama dengan yang tadi sebenarnya. Pelaksanaan bersama seorang dosen sebagai penyaji dan dosen membimbing dan seterusnya. Jadi ada pembagian tugas ya di dosen bergantian mengajar, bisa dosen bergantian menyajikan materi, diskusi dibimbing secara bersama dan saling melengkapi. Jadi dosen itu masuk di kelas yang sama di waktu yang sama. Jadi di dalam satu kelas itu ada 2 dosen atau 3 dosen yang masuk secara bergantian. Ada biasanya memberikan teorinya, yang satu memberikan peragaan misalnya dan seterusnya, atau memberikan praktek dan seterusnya. Bisa jadi juga seorang dosen senior, ya senior bukan berarti lebih tua ya, tetapi yang kira-kira lebih mumpuni di materi itu menyajikan langkah-langkahnya, teorinya bagaimana latihan, bagaimana observasi dan seterusnya. Kemudian di kelas dibagi kelompok, setiap kelompok dipandu oleh seorang dosen tutor atau lebih junior ya, dan kemudian di akhir pembelajaran itu ditanggapi dan disimpulkan bersama.
Jadi pengertiannya ada satu tim mengajar di satu kelas dalam waktu yang sama. Itu yang namanya tim teaching penuh. Jadi eh, dosen itu mengajar ya di waktu yang di kelas yang sama di waktu yang sama. Prinsipnya adalah ya perlu ada penilaian keseimbangan, kesepakatan dan komitmen. Karena ini kan siapa yang memberikan teori, siapa yang memberikan praktek dan seterusnya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ya. Variasi pertama, mata kuliah misalnya pengantar oceanografi. Di kelas A itu dosen pertama presentasi, dosen kedua itu peragaan. Itu tim tim teaching penuh. Biasanya ada mata-mata kuliah tertentu yang butuh seperti ini. Jadi dosen yang pertama memberikan pengantar, biasanya lebih senior atau lebih mumpuni. Kemudian ada dosen yang lebih muda, itu memberikan contoh-contoh, misalnya praktek dan seterusnya. Kemudian variasi yang kedua, ini di kelas B, ya, oh, sorry. Nah, ini ya, ya topik satu, dosen satu, topik dua, dosen dua, topik tiga, dosen tiga. Ini lebih lebih apa namanya, lebih ada tiga dosen sekaligus di dalam satu kelas. Kemudian variasi ketiga, ini lebih lebih apa namanya, lebih kelas itu dibagi kelompok. Ya, dari presentasi, kemudian dibagi kelompok, ya seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, dalam rangka meminimalkan jomplangnya variasi mahasiswa kita, ya seperti dibuatnya seperti ini, ya dibuat seperti ini di kelas C itu, ya. Dosen satu memberikan presentasi secara umum, kemudian dibagi kelompok, setiap kelompok dibimbing oleh satu dosen, ya dosen satu, dosen dua, dosen tiga. Nah, pembagian kelompok ini tentu saja tergantung kebutuhan kita, ya. Berdasarkan apa itu tergantung tadi tujuan kita ingin misalnya meminimalkan ke apa itu variasi yang terlalu tinggi, ya tentu bisa kita bagi berdasarkan itu. Nah, apa kekuatan dan kelemahan tim teaching, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita melihat contoh-contoh tadi itu, ya kekuatannya ada model model kerjasama, ada perhatian dan interaksi dengan mahasiswa meningkat, dosen lebih aman, ya. Aman dalam artian apa, Bapak Ibu? Ya, tidak kelihatan kelemahan-kelemahan kita karena kita betul-betul mengajarkan apa yang paling kita kuasai. Dosen menampilkan yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya, itu tadi karena kita mengajarkan sesuatu yang betul-betul kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Satu semester di mata kuliah yang sama mungkin hanya kita kebagian 4 sampai 5 materi, ya masa kita tidak bisa menampilkan sesuatu yang terbaik, ya dengan materi, dengan tampilan dan seterusnya. Kemudian balikan bagi mahasiswa banyak dan komprehensif, ya. Karena dosennya variasi dan caranya pun variatif, ya. Kemudian ada variasi yang menantang. Kelemahannya apa? Butuh persiapan waktu yang ekstra, ya. Mulai dari persiapan siapa yang mengejarkan apa, bagaimana membagi dan seterusnya, itu tentu butuh waktu, ya. Ada evaluasi dan seterusnya. Yang berikutnya tidak mudah menjadi anggota tim yang kompak. Nah, ini kelemahan-kelemahan manusiawi kita, ya. Tidak semua orang bisa bekerja sama dalam satu tim. Ya, biasalah ada yang egois, ada yang merasa lebih tua, ada yang merasa lebih tinggi pangkatnya, lebih penggalarnya lebih panjang, eh, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin dia kebetulan dia seorang pejabat di prodi di fakultas, dia merasa saya lebih ini, padahal eh, yang menjadi ukuran tim adalah bukan bukan jabatan-jabatan struktural, tapi adalah tentu kemampuan akademik terkait dengan materi yang mau diajarkan. Kemudian dana fasilitas ekstra ini tentu karena butuh ruangan dan seterusnya. Kemudian tentu karena semakin banyak dosen yang mengajar tentu butuh anggaran yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini yang kadang-kadang membuat orang tidak mau kerjasama, akan nampak kekurangan setiap dosen. Dengan berkelompok begitu nampak, oh ternyata selama ini seperti ini. Ini kadang-kadang orang tidak mau, tidak ingin berkelompok, tidak ingin bertim, karena tidak ingin kekurangannya itu oh, ketahuan. Nah, sekali lagi ini Bapak Ibu kelebihan tim teaching, ya. Saya ingin mempertegas lagi bahwa kelebihan tim teaching itu yang pertama kualitas pengajaran pasti akan lebih bagus. Kerjasama dosen, ada sinergi dan sinkronisasi proses berdasarkan pengalaman masing-masing, ya. Kualitas akan tentu saja akan semakin meningkat karena setiap dosen yang mendapatkan di mata kuliah A misalnya, kalau hanya dosen
satu itu mengajarkan di kelas A, padahal sebenarnya di kelas B juga mata kuliahnya sama. Nah, sementara dosen ini kan rajin ikut kompres, misalnya rajin menulis penelitian, sayang kalau dia diberikan di kelas A saja, tapi harus di kelas B dan seterusnya. Yang kedua kreativitas, ya pengembangan metode dan strategi pengajaran semakin dinamis, ya. Karena kita masing-masing diberikan apa namanya keleluasaan untuk berkreasi, ya, tentu kita akan memberikan yang terbaik, ya. Yang ketiga, perhatian kepada mahasiswa itu semakin tinggi. Keragaman mahasiswa dapat dibatasi dengan metode dan pendekatan yang beragam dan pengalaman dosen yang beragam. Nah, ini semakin apa namanya semakin banyak pengalaman, semakin banyak itu akan semakin bagus. Yang keempat, efisiensi. Ya, walaupun tadi saya katakan ada faktor dana di situ, tapi efisiensi itu sebenarnya lebih efisien. Kenapa? Karena waktu dan sumber daya karena dosen-dosen dapat saling membantu dan berbagi tugas. Ya, harusnya itu lebih efisien. Sekali lagi kelemahannya adalah ini tentu mari kita diskusikan sama-sama sebentar. Apakah betul ini bisa dilakukan di tempat kita masing-masing ya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya ya yang pertama itu koordinasi ya. Antar dosen itu tidak mudah ya. Sering menjadi kendala terutama materi pengejaran dan waktu. Ya, itu tadi ada kadang-kadang ada dosen yang egois. Ini kan dari dulu saya ajarkan. Ini mata kuliah saya dari dulu. Saya ajarkan ini. Padahal bisa jadi materinya itu sudah ketinggalan, ya, out of date, ya. Materinya, metodenya sudah ketinggalan, nggak bisa lagi dia misalnya itu. Selalu dia ingin mengajarkan itu, dan itu yang biasanya berat. Yang kedua gaya mengajar, ya pengalaman, pengetahuan dan karakter yang berbeda menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk menerima materi pembelajaran. Ya, dengan gaya mengajar yang sangat bervariasi bisa menjadi sesuatu faktor kekurangan. Ya, kenapa? Karena itu tadi eh, tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Yang ketiga komunikasi sering menjadi masalah karena sungkan, angkuh dan atau masa bodoh. Ya, dalam satu tim ya, tadi misalnya siapa yang menjadi ketua timnya, siapa yang menjadi dosen senior dalam tanda petik. Nah, tentu senior itu sekali lagi bukan karena dia lebih tua, lebih dulu menjadi dosen, bukan. Tapi yang betul-betul mumpuni, yang memang menguasai bidang itu. Ya, menguasai bidang itu, banyak penelitian tentang itu, dan seterusnya. Tapi kan kadang-kadang sungkan. Karena yang muda itu kebetulan lebih mumpuni, dia sungkan kepada seniornya. Sehingga tidak bisa mengatur, tidak bisa menegur. Apalagi kalau senior itu sudah betul-betul lebih lebih jauh umurnya lebih tinggi, ya ada sungkan. Kemudian angkuh di saat yang sama juga ada keangkuhan. Dia karena merasa dia lebih tua, lebih senior, masa saya mau diatur oleh si B misalnya, itu dulu masih selesai dan seterusnya. Atau masa bodoh ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira sorry, ini ada satu lagi ada slide hampir habis ini sedikit lagi Bapak Ibu sebelum kita diskusi. Kriterianya Bapak Ibu sekalian, pertama dosen pernah mengamati tim teaching ya, jadi ada kemauan, mampu memberi kepercayaan kepada orang lain. Tadi semua kita sudah jelaskan, dapat saya rangkum saja. Mau memberi dan menerima satu sama lain, mau dan mampu memperdalam bidang keahlian. Jadi ini kriteria-kriterianya. Kemudian dari sisi administrasi, penyusunan jadwal mengajar itu perlu dilakukan dan nilai. Nilai juga ini Bapak Ibu sekalian, ini problem juga ya, ini sering menjadi bahan diskusi kita. Salah satu problem di tim teaching adalah itu keterlambatan nilai karena terlalu banyak dosennya, terlalu banyak materi, ada praktikum, masing-masing punya praktik, masing-masing punya tugas. Kalau seorang dosen masing-masing tiga ada tugas praktikum ujian, dosennya tiga, maka ada 9 nilai yang harus dikumpulkan dan itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Ya, tadi itu kalau yang sungkan, ada yang masa bodoh dan seterusnya. Kemudian fasilitasnya itu ya butuh ruang kelas, butuh dana, butuh dukungan dari bagian perlengkapan. Nah, perencanaan itu Bapak Ibu ya tentu kita tetapkan dulu tujuan tim teaching kita apa, kemudian variasinya tim teaching apa yang kita pilih ya. Tentu berdasarkan kebutuhan kita.
kita sepakati materinya ya dulu namanya garis besarnya, kita sepakati pengorganisasian materi, kita ya pilih model tim teaching, kemudian langkah pelaksanaan bagaimana dan seterusnya. Kemudian kemudian pelaksanaannya harus kita lakukan sesuai dengan kesepakatan. Tentu kita sudah sepakat dosen A mengajarkan apa, kapan dan seterusnya. Tetapi kan bisa saja ada namanya juga misalnya dosen-dosen yang punya tugas-tugas tambahan itu perlu ada plan A dan ada plan B. Ya, kalau ini ada tiba-tiba mendapatkan tugas misalnya atau yang berhalangan yang sulit, ya tentu harus disepakati bagaimana melakukan itu, ya, bagaimana mengisi jangan sampai kurang kosong dan seterusnya. Kemudian pahami siapa, kapan, di mana dan seterusnya. Nah, tentang penilaian, ya penilaian oleh mahasiswa, kemudian eh, refleksi diri bagi anggota tim. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu karena ini kan pelatihan, tentu saya berharap ada latihan buat kita semua. Berharap diskusikan dalam kelompok bagaimana cara memaksimalkan dan kelebihan dan meminimalkan kekurangan dalam teaching. Tadi saya sudah jelaskan kepada kita semua bahwa tim teaching itu punya kelebihan, punya kekurangan. Mari kita diskusikan ya. Yang kedua, pikirkan atau analisis dampak tim teaching bagi para dosen dan mahasiswa kita. Nah, tentu ada hubungannya dengan nomor satu, ya, dampak-dampaknya terhadap mahasiswa kita dan terhadap dosen kita. Saya kira itu ya, Pak Irham ya, pengantar dari Ya, baik, saya. Prof. Sekali lagi terima kasih. Mari kita diskusikan ya bagaimana agar ke depan proses belajar mengajar kita semakin bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Prof. Ingin mempertegas kembali, Prof. Persoalan diskusi latihan ini, diskusi dalam kelompok ini, apakah langsung ada tanya jawab, ataukah memang kita kelompok-kelompokkan peserta ini lalu berdiskusi di dalam kelompoknya lalu dipaparkan, atau gimana, Prof? Ya, jadi memang sebaiknya semuanya dikelompokkan ya biar Ya, lebih baik, efektif ya. Lebih efektif, baik. silakan dikelompokkan entah berdasarkan apa silakan saja. Ya, Ya, baik, baik, Prof. silakan. Ya. Ini waktunya berakhir pada pukul 15:20 waktu Ya. Indonesia Tengah. Masih masih banyak, Prof, Semuanya waktu. waktu. Ya, Masih ada 1 jam 20. bisa, bisa. Silakan. Ini, Ya. Prof, kami sudah menyiapkan 3 room. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi seperti biasa. Silakan berdiskusi terkait dengan bagaimana cara memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangan tim teaching. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berpikir atau analisis dampak tim teaching bagi para dosen dan mahasiswa. Ini nanti akan kami kirimkan slide latihannya Ya. di grup agar Bapak Ibu bisa memahami pada saat latihan di roomnya. Waktunya mungkin 30 menit, Prof, ya, untuk Ya, diskusi. silakan. Ya. Baik, waktu kami berikan 30 menit untuk berdiskusi. Silakan untuk join di room masing-masing. Jadi, saya break dulu ya, Pak. Pak. Ya, Sampai ya, silakan Prof, Mbak ya. ya. Ya, Ya. ya, Prof, ya. Iya, baik Bapak Ibu, selamat datang kembali di main room. Gimana diskusinya? Semakin akrab dan semakin alot Bapak Ibu ya. Saya lihat diskusinya. Eh, siapa lagi tinggi sini?
Ya. Keluar lagi Pak Irham nih. Ya, kita tunggu peserta yang lainnya untuk kembali ke main room. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, salah satu dari co-host kami menekan kembali open open ini apa open all room. Jadi Bapak Ibu kembali ke room masing-masing tadi. Oke, baik. Baik Prof, ini sudah ada peserta yang lain, peserta yang telah latihan di room masing-masing. Eh, Silakan Bapak Ibu yang siap. Kami menawarkan kepada room yang lebih siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Room Ayo, kelompok Pak tiga. Tommy, silakan Pak Tommy. Kelompok tiga, ayo. Ini room berapa ini? Pak Tommy room berapa? Room 2, room Room 2, 2. silakan room 2. Tiga Pak Tommy, silakan. langsung Pak Tolong Tommy. Room 2, Gaskan. room 2, room 2. Room 2 Room 2, silakan. sabar, sabar. Aduh, kalau cepat angkat Ya, tangan Pak ini Faisal. room tiga. Pak Tommy, Kalau langsung cepat ini. gaskan Pak Tommy. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Prof dan rekan-rekan sekalian. Izinkan kami untuk membahas ya sharing terkait apa dampak dan apa analisa yang kelompok 2 dapatkan dari diskusi sekitar 30 menit plus beberapa detik tadi. Baik, Singkat saja Pak ya, di Pak Tommy. berapa jam Pak? Ya, Izin? mungkin sekitar 6-7 menit saja Pak. Silakan. Oh, 7 menit. Ya. Kurang dari 7 menit Oke, berarti. baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Irham. Baik, Prof, untuk tim kami menganalisa kembali apa aja potensi yang didapatkan terkait tim teaching. Yang pertama ini adalah potensi kelebihan ya. Seperti Prof tadi sudah sebutkan, itu kita breakdown lagi. Yang pertama itu kolaborasi pembaruan iptek, perencanaan perkuliahan yang lebih masif, bahan ajar yang terencana, dan manajemen waktu yang lebih baik. Itu adalah kelebihan dari tim teaching. Dan untuk memaksimalkan kelebihan dari tim teaching, ini kita melakukan pendalaman terkait potensi dosen terkait perkuliahan. Yaitu yang pertama itu plotting kompetensi dosen di bidang yang kompetennya. Kemudian yang kedua itu adalah memperbanyak diskusi atau focus group discussion. Yang ketiga itu sharing referensi atau sharing knowledge. Itu bisa berupa buku, jurnal, atau topik-topik penelitian. Jadi dengan adanya kelebihan tim teaching ini, potensi dosen itu akan semakin meningkat. Gitu ya, Prof. dan Bapak Ibu sekalian. Dan kekurangannya untuk tim teaching, kami juga membreakdown untuk beberapa kekurangan. Ada ketimpangan ilmu pengetahuan dan pengalaman antar personal. Kemudian kurang persiapan dan komitmen. Ketiga itu potensi ego. Yang berikutnya evaluasi yang tidak sinkron antar dosen. Pemanfaatan teknologi di sini maksudnya adalah ada yang mahir dan ada yang belum mahir terkait penerapan teknologi. Kemudian yang keenam itu adalah terjadi ketimpangan penilaian, baik itu dosen A dan dosen B itu terjadi eh, persepsi yang kurang. Makanya ini yang berikutnya adalah perbedaan persepsi. Kemudian bagaimana cara kami untuk meminimalkan kekurangan dari tim teaching? Yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif. Yang kedua itu adalah menetapkan standar minimal kesiapan antar saat mengajar. Yang ketiga itu adalah pembagian tugas yang jelas. Adapun pembagian tugasnya bisa seperti bahan ajar, materi ajar, dan lain sebagainya. Kemudian kami menganalisis dua dampak tim teaching. Yang pertama itu positif, yang kedua itu dampak negatifnya. Yang dampak positifnya dalam dosen, yang pertama adalah meningkatkan potensi pembelajaran atau harmonisasi pembelajaran, sharing knowledge yang lebih baik. Ketiga itu adalah materi pembelajaran bisa sesuai dengan CPL. Yang berikutnya kolaborasi pembelajaran yang efektif. Yang kelima
untuk sebagai partner dan kolaborasi penelitian. Yang keenam itu karakter personal dapat diketahui. Ya, itu adalah dampak positif dari tim teaching bagi dosen. Untuk bagi mahasiswa, dampak positifnya adalah mahasiswa mendapatkan berbagai macam perspektif atau POV, ya. Yang kedua itu adalah pembelajaran yang lebih efektif, dinamis, variasi, dan menyenangkan. Nah, ini adalah uh, salah satu yang paling kami sukai gitu ya. Mahasiswa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga itu mendorong mahasiswa lebih berpikir kritis dan terbuka. Yang keempat, memperbesar pemahaman materi. Yang kelima itu meningkatkan akses, ya, dapat meningkatkan akses ke relasi. Artinya, baik itu dosen A dan dosen B, mahasiswa juga bisa melihat antara kolaborasi atau antara dua dosen itu mana yang lebih atau ada apa yang nilai positifnya yang bisa diambil dan bisa ditingkatkan. Kemudian dampak negatifnya, eh, untungnya di kelompok kami negatifnya itu dikit. Kalau negatifnya banyak, agak kurang berarti tim teachingnya ya. Di sini untuk dampak negatifnya yang pertama itu adalah meningkatkan potensi overthinking sesama rekan. Pastinya eh, ketika mengajar tim, seperti Prof tadi sudah sebutkan di beberapa slide, eh, ada potensi singgungan ya, entah itu dosen, entah itu antar dosen dan mahasiswa. Kemudian kekurangan otonomi. Jadi otonomi ini adalah penyesuaian tim untuk eksplorasi yang susah. Ya, yang ketiga itu biasanya dosen senior ketergantungan dosen senior pada rekan dosen yang lebih junior. Tadi sudah kami diskusikan ya, ini juga ada dampak negatifnya dan dosen junior kesannya banyak tidak enakan ya. Kemudian bagian mahasiswanya yang pertama itu adalah ketergantungan kepada dosen tertentu, artinya misalkan ada dua dosen, dia lebih suka dosen B, ya udah dia datang hanya di kelas dosen B saja atau di jadwal dosen B. Sedangkan dosen A ya udah nggak usah masuk dah, ya gitu ya. Intinya. Yang kedua itu adalah insecure, ada gap antar dosen dan ataupun praktisi ya, karena mahasiswa sedikit banyak akan melihat ya dosen-dosen tersebut mengajar dan terlihat juga gap antar mereka dan antar mahasiswa. Baik, itu adalah salah satu poin yang dapat kami diskusikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Irham dan Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tommy. Eh, Bagaimana, Prof? Ini apakah ada tanggapan dulu? Kita berikan tanggapan dulu ke peserta yang lain, ataukah dilanjutkan dengan room yang lainnya? Gimana, Prof? Ya, saya kira dilanjutkan saya dulu biar satu Oke, kali kita. baik, 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 Prof. Silakan room yang lainnya, room 1 atau room 3. Ada yang ingin mempresentasikan, silakan. Room 1 atau room 3? Room 3 mungkin Oh, Pak. room 3. Oke. Oh, Pak Nova. Di mana ada Pak Tommy, di situ ada Pak Nova. Ya, silakan. Silakan, Pak Nova. Silakan, Pak. Izin share screen Pak Ir. Sebenarnya tadi mau menanggapi punya kelompoknya Pak Tommy ya, tapi tahan dulu. Tahan dulu ya Pak Tommy, nanti saya kritik. Oke, ini adalah kelompok 3 dari diskusi kami. Lanjut. Untuk latihan diskusi kelompok, di mana bagaimana cara memaksimalkan kelebihan dan meminimalis kekurangan dalam tim teaching. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana cara memaksimalkan yang ada di kelompok kami tadi setelah berdiskusi. Yaitu dengan memaksimalkan kelebihan tim teaching, yaitu adanya identifikasi kekuatan setiap anggota. Jadi dari tim teaching itu nantinya identifikasi kekuatan dari setiap anggota tim teaching itu akan lebih kuat.
Lalu bagi tugas sesuai keahlian, di mana ini yang dimaksud adalah salah satu contohnya misalnya di kami perhotelan dan pariwisata, yaitu berdasarkan spesifikasi masing-masing, yaitu misalnya contohnya adalah dosen untuk tata boga. Nah, ini kan ada beberapa yang memang spesifik terhadap perkuliahan untuk memasak di bidang Asia dan ada yang Western seperti itu. Nanti dia akan membagi tugas bagaimana tidak mungkin kan dia expert di bidang Asia tapi memberikan teori tentang Western food seperti itu. Lalu kolaborasi dan mentoring internal, adanya manfaat teknologi tadi, lalu ada pujian dan pengakuan dari dosen, lalu perencanaan yang matang dan kolaboratif antar dosen, lalu pembagian peran yang jelas tapi fleksibel seperti itu. Jadi tidak kaku. Lalu komunikasi yang konsisten dan terbuka, adanya harmonisasi gaya mengajar. Pasti setiap dosen memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda. Nah, ini nantinya untuk tidak menjadi ketimpangan di dalam mengajar satu mata kuliah, sehingga harus ada harmonisasi gaya mengajar, penilaian terintegrasi, lalu adanya keterlibatan bersama dalam evaluasi mahasiswa dalam hal ini penilaian. Lanjut. Untuk memaksimalkan kekurangan tim teaching, yaitu adalah selain tadi di atas, ada identifikasi tentang tantangan dan kelemahan dari sebuah mata kuliah itu sendiri. Lalu adanya pelatihan dan pengembangan terhadap dosen. Sehingga ketimpangan-ketimpangan yang dirasa bilang Pak Tommy tadi, nantinya jangan sampai terjadi dalam satu tim teaching. Lalu ada bangun budaya transparansi dalam hal ini, lalu rotasi tugas dan adanya waktu refleksi untuk bersama. Lanjut. Nah, ini adalah analisis dampak tim teaching bagi para dosen dan mahasiswa yang telah kami rangkum dari diskusi tadi. Adanya dampak positif bagi dosen, yaitu adalah peningkatan dari kolaborasi ini. Kelebihannya untuk dosen dapat berbagi ide atau metode atau sumber daya yang meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Kekurangannya itu adalah adanya potensi konflik antara dosen karena adanya perbedaan gaya mengajar ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu pengembangan profesional, di mana kelebihannya itu kesempatan untuk belajar dari rekan sejawat. Jadi kita tidak perlu egois, ataupun dalam satu tim teaching itu kita bisa saling memperluas keterampilan di mana umpan balik langsung tentang praktek mengajar dari tim teaching tersebut. Kekurangannya, jika salah satu dosen kurang berkomitmen atau tidak aktif berpartisipasi, ini akan menurunkan motivasi dalam anggota tim teaching tersebut. Nah, lalu ada pembagian tugas. Dalam pembagian tugas ini kelebihannya adalah memungkinkan pembagian beban kerja secara efisien, sehingga dosen lebih fokus pada kekuatannya masing-masing. Seperti tadi contoh misalnya di dosen tata boga seperti itu. Lalu kekurangan ketidakjelasan peran bisa menyebabkan kebingungan tentang tanggung jawab masing-masing tim. Ini harus ada pembagian tugas yang jelas untuk agar tidak ada menyebabkan kebingungan. Lalu adalah peningkatan kualitas pengajaran. Nah, ini yang dibilang tadi di atas, bahwasanya kombinasi keahlian dari berbagai dosen dapat menghasilkan pengalaman belajar yang lebih kaya bagi mahasiswa. Lanjut. Selanjutnya. Pak Irsam, selanjutnya Pak. Next. Pak Irsam, next. Ya. Oke. Mahasiswa nanti dapat perspektif berbagai dari dosen mengenai topik yang sama, tapi perspektif yang berbeda. Lalu ada interaksi sosial, yaitu dengan adanya lebih dari satu pengajar, ini nanti memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak
dengan berbagai gaya komunikasi tentunya. Dukungan akademik itu akan lebih baik, yaitu adanya beberapa dosen memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan bantuan akademik secara langsung dari berbagai sumber, ya. Lalu ketidakpastian peran, jadi berbagai mahasiswa mungkin merasa bingung tentang siapa yang harus mereka ajukan pertanyaan atau minta bantuan ketika ada 2 atau lebih pengajar. Ini menjadi salah satu dampak positif bagi mahasiswa. Lalu ada variabilitas metode pengajaran, di mana nanti berbagai metode pengajaran oleh berbagai dosen dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Lalu ada penilaian berbeda, jadi nanti mahasiswa mendapatkan penilaian yang berbeda. Di sini juga bisa menguntungkan bagi mahasiswa, karena kan ada beberapa mungkin dosen yang kurang mengesampingkan POV tentang mahasiswa. Mungkin bisa dilihat dengan hanya satu sisi saja. Tapi kalau ini kan ada 2 dosen yang bisa menilai satu mahasiswa. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah dampak negatif bagi dosen, yaitu di mana nanti koordinasi dan komunikasi intensif. Jadi dibutuhkan waktu tambahan untuk menyusun LPS bersama, yaitu menyamakan visi, lalu metodenya, karena kan pasti akan berbeda ya, dan evaluasi. Lalu ada potensi perbedaan gaya mengajar. Jadi bila tidak diselaraskan, gaya mengajar yang terlalu kontras bisa membingungkan mahasiswa. Ini yang tidak disamakan, tapi lebih untuk bagaimana gaya mengajarnya tidak jauh berbeda. Pembagian peran tidak seimbang, jadi di mana bisa terjadi ketimpangan kontribusi antar dosen, baik dalam hal waktu mengajar maupun tugas evaluasi. Karena kita tahu bahwasanya kepentingan dosen dan mungkin kesibukan dosen itu pasti akan berbeda-beda. Jika tidak dibagi peran dengan seimbang, itu akan menjadi ketidakseimbangan peran di dalam mengajar. Lanjut. Ya, 1 menit lagi ya Pak Novai. Lanjut. Next. Udah next Pak. Oke. Ini adalah analisis dampak tim teaching bagi para dosen dan mahasiswa, bagi mahasiswa sendiri, kebingungan materi, kesulitan menyesuaikan diri, ketidakjelasan penilaian, itu bisa menjadi salah satu dampak dari tim teaching yang dimana lebih dari 1 dosen. Lanjut. Sekian dari room 3. Terima kasih waktunya. Iya. Baik, terima kasih Pak Nova telah mewakili room 3 ya, room 3. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk room 1. Silakan, sudah siap. Siapa yang ingin mewakili room 1, silakan. Pak Ilham, Izin oke kembali. baik. Ya, silakan Pak Ilham. Pak Waktunya Ladin akan ya, menjelaskan atau saya 7 saja, menit Pak? Pak ya, Pak Ilham. Silakan Pak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kepercayaannya akan mewakili kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, kelebihan tim teaching. Pertama, adanya tim teaching itu dapat meningkatkan komunikasi yang efektif untuk semua tim dosen. Yang kedua, dengan adanya tim teaching juga kita dapat menyusun perencanaan secara bersama-sama, di mana kalau sesuatu yang kita susun bersama rencananya itu tentu akan lebih baik daripada disusun sendiri, karena berbagai masukan, koreksi yang juga bisa muncul dari teman-teman tim yang lain. Kemudian dalam tim teaching juga kita tidak perlu mengerjakan semua tugas, karena di sana ada pembagian tugas juga, sehingga dengan adanya tim teaching ini tugas kita menjadi lebih ringan. Kemudian juga materi yang kita sajikan juga tidak tumpang tindih antara dosen satu dengan dosen yang lain, tentu setelah dengan adanya diskusi sebelum penyajian materi di kelas. Kemudian juga kita dapat dengan tim teaching ini kita dapat mengembangkan profesionalisme serta berbagai pengetahuan antara dosen yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir,
sudah disinggung juga di awal bahwa adanya tim teaching memudahkan kita untuk mengevaluasi metode dan atau bahan mengajar kita dari tahun ke tahun atau dari semester pertama ke semester-semester berikutnya. Sehingga dengan adanya tim teaching ini diharapkan semua aspek bahan dan metode pembelajaran akan semakin baik ke depannya. Namun dalam tim teaching juga ada beberapa kelemahan yang pastinya tidak terlepas dari kepribadian masing-masing dosen barangkali ya. Yang pertama adanya kebingungan akibat inkonsistensi. Jadi jika dalam tim teaching itu ada dosen yang tidak selaras dalam memberikan materi atau aturan, maka mahasiswa akan bingung dan tentu akan berdampak pada nilai akhir dari seorang mahasiswa. Kemudian juga ada yang ketimpangan perhatian karena tidak dipungkiri bahwa masing-masing mahasiswa itu punya preferensi dosen, karakter dosen yang berbeda-beda sehingga mereka akan membandingkan karakter antara dosen yang satu dengan dosen yang lain. Kemudian adanya overload informasi, artinya terutama pada penjelasan hal-hal yang bersifat kompleks. Kita tahu bahwa hal yang kompleks itu jika dijelaskan butuh teknik khusus. Jadi bagi dosen yang punya kemampuan baik, tentu mendelivery idea itu sangat bagus, tapi bagi dosen yang mungkin belum terlalu bagus dalam menyampaikan ide, itu akan kesulitan, sehingga mahasiswa juga di situ akan melihat ternyata ada sesuatu yang berbeda. Kemudian dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka di kelas itu akan muncul sesuatu yang kurang harmonis karena ada perbedaan dari sudut pandang atau kemampuan dosen yang tadi. Kemudian untuk meminimalisir kekurangan dalam tim teaching itu, kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita menyusun jadwal yang fleksibel dan dibicarakan bersama-sama, disepakati bersama agar tidak saling bentrok. Kemudian membuat rencana pembelajaran yang terstruktur dan dibagi untuk siapa saja mengajar, tentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing supaya penyampaian materi lebih baik dan komprehensif. Kemudian menghindari perbedaan pandangan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pandangan antara dosen yang satu dengan yang lain, itu dibicarakan sebelum mengajar di kelas, sehingga kalau memang ada pandangan yang berbeda, itu mahasiswa bisa menilai dengan bijaksana lah, lebih bijaksana, tidak melihat bahwa dosen yang satu ternyata bermusuhan sama yang lain karena perbedaan teori, tidak. Jadi itu dibicarakan lebih awal dengan dosennya. Kemudian setiap akhir semester juga kita perlu evaluasi dari pelaksanaan tim teaching ini supaya ada perbaikan ke depannya. Kemudian dampak tim teaching bagi dosen dan mahasiswa, yang pertama bagi dosen, jadi bagi dosen itu dosen bisa saling belajar satu sama lain, berbagi tanggung jawab dan lebih fokus pada bidang keahliannya. Kemudian ada dampak negatifnya juga. Jadi kalau misalnya dosen tidak dapat mengelola misalnya emosi atau kekakuan terhadap suatu teori, maka bisa jadi akan adanya konflik pandangan terhadap suatu kasus atau persoalan, dan ini membutuhkan tentu koordinasi yang lebih intens. Kemudian bagi mahasiswa, dampak positifnya itu adalah mahasiswa dapat perspektif yang lebih luas karena masing-masing dosen tentu punya referensi dan sudut pandang yang berbeda juga. Namun dampak negatifnya adalah jika mahasiswa tidak bisa mengelola cara menilai sudut pandang dosen, maka mereka akan melihat bahwa dosen ini misalnya tidak sepakat sama dosen yang lain. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang bijaksana, harusnya dia bisa melihat ternyata dalam ilmu pengetahuan itu hal yang sangat lumrah jika terjadi berbagai perbedaan pandangan. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Irham. Ya, terima kasih Pak Ilham atas presentasinya. Ya, gimana Prof? Apakah ada diberikan waktu untuk menanggapi atau langsung Ya. saja ke Prof? Ya, boleh, boleh, boleh. Saya kira bagus ini materinya luar biasa ya. Eh, dalam waktu yang begitu singkat sudah bisa membuat apa namanya menjawab dua
dua pertanyaan ya yang saya ajukan, dan alhamdulillah saya sangat bangga ya, puas dengan apa yang sudah disampaikan. Eh, saya ingin dulu ini beberapa catatan ya, Pak Irham ya. Ya, siap, Prof. Yang pertama dari room 2 tadi ini kan tentang ada kolaborasi, memang ini kan saya kira di ketiga room juga itu sudah menyampaikan itu. Yang salah satu yang menarik di room 2 tentang plotting kompetensi dosen. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa kompetensi itu kan sangat penting ke depan ya. Sekarang ini misalnya ketika kan mulai dari sekarang itu, dulu kan itu kita sering saya mendapatkan informasi bahwa penelitian kita, terus mata kuliah yang kita ajarkan itu kan harus linear ya. Dari 1 S2 S3 dan seterusnya. Eh, ke depan ini ketika Bapak Ibu nanti ingin menjadi seorang guru besar itu plotting itu sangat penting ya. Ranting itu sampai ranting. Kita mau jadi ahli apa? Dan itu tidak boleh sama di setiap prodi. Ya dari sekarang ini Bapak Ibu ya, bisa jadi kita misalnya mengajarkan mata kuliah yang kurang lebih sama ya, bisa satu rumpun ya, tapi kita harus punya plotting keilmuan mau jadi apa ya. Dan itu spesifik. Misalnya biologi reproduksi. Biologi reproduksi apa yang menjadi keahlian kita ya. Nah, dengan tim teaching ini plotting itu bisa menjadi bagian awal ketika kita ingin menuju bukan apa itu menjadi ranting ya yang lebih spesifik ke keilmuan kita. Sekiranya itu salah satu yang menarik. Yang kedua ya memang ya tentu ada plus minus tadi sudah disampaikan ya tentang sinkronisasi dan seterusnya, penerapan teknologi. Teknologi sekali lagi ini kan juga sangat penting ya. Ketimpangan penilaian ini hampir tiga-tiganya tadi menyampaikan tentang ketimpangan penilaian. Bisa jadi setiap dosen kan punya metode penilaian yang timpang, tapi sebenarnya justru dengan tim teaching itu ketimpangan penilaian itu bisa kita minimalkan ya. Kenapa? Karena dengan semakin banyak nilai itu kan semakin apa namanya itu tingkat errornya itu semakin kecil kan. Nah, kalau semakin banyak nilai yang kita bisa kumpulkan ya, dibanding kalau dia sendiri-sendiri itu tingkat ketimpangan akan lebih besar. Kemudian ini catatan saya dulu. Ya, komunikasi, semuanya mengatakan komunikasi itu penting ya, sangat efektif, itu penting. Itulah sebabnya makanya disebutkan sebagai tim. Dia harus ada kerjasama, tujuan yang sama, kemudian apa namanya bekerja sama ya antara satu dengan yang lain. Tidak boleh masing-masing punya tujuan masing-masing. Dan satu hal ya, jadi tidak boleh ada yang seniornya misalnya, sehebat-hebatnya, semumpuni-mumpuninya, tidak boleh ada di antara tim itu yang ingin menonjol sendiri ya. Ya, walaupun seorang ketua misalnya itu tidak boleh, harus menunjukkan bahwa kita ini satu kesatuan. Ya, memang ada penanggung jawabnya, tapi itu kan satu kesatuan yang masing-masing punya tanggung jawab yang sama ya, hanya beda-beda saja. Kemudian room 3 ya, room ketiga. Ya transparansi, memang ini saya kira dari awal ini penting ya, dalam itu penting. Transparansi itu penting. Kenapa penting? Ya memang harus terbuka ya, bahwa ya saya tidak bisa mengajarkan ini misalnya. Ya saya hanya bisa mengajarkan ini. Itu penting ya, penting dari awal untuk disampaikan. Nah, begitu juga sebaliknya ketika pembagian tugas itu sudah clear bahwa dosen A mengajarkan materi pertama, tapi misalnya dia tidak pas di situ, ya harus dia jelas, harus dia mengatakan saya tidak bisa, atau saya bisa dengan catatan harus seperti ini. Nah, itu dialog-dialog yang sangat terbuka dari awal, dialog yang lugas itu penting kita bangun ya. Rotasi tugas. Nah, ini rotasi tugas ini ya silakan saja kalau punya pandangan seperti itu, tapi rotasi tugas itu kan butuh adaptasi lagi kan untuk kita pindah dari satu materi ke materi yang lain ya. Nah, tentunya tidak mudah. Tetapi dalam rangka memotivasi seseorang untuk belajar memperkaya itu juga tentu tidak salah ya.
Tapi sekali lagi bahwa rotasi itu menurut saya itu butuh adaptasi, ya butuh adaptasi yang artinya butuh energi lagi kan untuk kita sampai ke situ kan. Tetapi di sisi yang lain aspek positifnya adalah rotasi itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk belajar ya. Belajar dan bisa menambah kompetensinya. Nah, nanti bisa didiskusikan itu. Kemudian ya tentu refleksi bersama ya maksudnya mungkin ini kan bagaimana mereview, bagaimana dan seterusnya kan. Variasi perspektif yang lebih kaya. Ini tentu dengan jumlah dosen yang minimal 2 mengajar, tentu kan mahasiswa itu tidak bosan ya. Saya kira tiga room tadi itu menyampaikan itu tidak bosan ya dengan apa namanya dengan metode mengajar yang monoton. Nah, tetapi ingat bahwa jangan sampai justru dengan 2 atau 3 dosen yang mengajar itu kalau misalnya metodenya timpang, nah bisa-bisa ada muncul perspektif yang berbeda dari mahasiswa. Kita dibanding-bandingkan, ada yang cara mengajarnya lebih bagus, ya lebih menarik, lebih lebih enjoy begitu kan, ada yang tegang misalnya dan seterusnya. Itu juga bisa jadi sesuatu yang menjadi penilaian negatifnya ya, bukan variasi menariknya yang kelihatan, tapi justru apa namanya perbedaan yang jomplang itu yang muncul di mahasiswa. Ini penting ya, kita kalau dia berbeda dengan menjadi keragaman yang positif itu bagus, tapi ketika berbeda karena ketimpangan, nah itu yang menjadi problem. Oleh karena itu penting untuk saling mengisi kan. Perbedaan gaya mengajar dan bukan itu tadi saya katakan bisa jadi karena perbedaan gaya mengajar mahasiswanya ya bingung kan kalau kita tidak bisa itu. Yang kemudian room 1 ya. Ya, saya kira pengembangan materi akan semakin baik. Saya setuju, itu memang tim teaching itu kayak pengembangan mata kuliah, materi akan semakin menarik. Kenapa? Karena setiap dosen itu kan akan menyampaikan apa yang dia punya dengan sebaik-baiknya. Dia ingin tampil maksimal. Ya. Nah, yang sedikit perlu menjadi diskusi kita adalah jadwal yang fleksibel. Apa yang dimaksud dengan jadwal yang fleksibel? Tadi kalau menurut saya ya belum tentu benar ya bahwa yang menurut saya kalau yang sering saya lakukan bukan jadwal fleksibel tapi ada plan B. Itu kan berbeda ya. Artinya kita sudah jadwal kita sudah ketat bahwa ini jadwal yang kita lakukan. Tapi selalu saja ada plan B kalau tiba-tiba misalnya kalau tim kita itu seseorang yang punya tugas tambahan yang cukup banyak harus kita buatkan plan B. Bukan jadwal fleksibel menurut saya ya, tapi tentu kita punya pandangan bisa jadi berbeda ya. Siap, Pak, siap. Oke, kemudian saling menjaga keutuhan tim. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa memang penting sekali ini Bapak Ibu sekalian bagaimana menjaga keutuhan tim ya antara satu tim dengan apa namanya itu sangat penting ya, sangat penting untuk saling menjaga ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya adalah kepada kita semua dengan segala plus minusnya yang ada baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa maupun kepada lembaga kita, apakah tim teaching itu penting dalam rangka proses belajar mengajar di prodi kita masing-masing? Apakah itu penting? Apakah itu akan Bapak lakukan? Ya. Apakah di tempat Bapak itu bisa dilakukan? Ya. Dulu ada pertanyaan ya, ketika bagaimana mengisi BKD dengan model tim teaching? Ya, silakan Pak Irham ya. Itu mungkin itu komentar secara umum. Secara umum saya kira ini bagus ya. Sudah memperkaya apa yang saya sampaikan. Tentu sekali lagi bahwa ini kan tadi kan pengantar yang saya sampaikan, bisa jadi kita punya pengalaman yang berbeda. Silakan Pak Irham. Ya, baik Prof. Ini masih ada waktu sekitar 13 menit Prof. Mungkin ada satu orang penanya tanya jawab satu orang Prof. Bisa Prof ya? Oke. Ya baik, mungkin satu orang ada yang ingin bertanya terkait dengan tim teaching dan micro teaching. Silakan satu orang saja karena mengingat waktu sisa 12 menit kurang lebih. Silakan. Ada?
Oh, Pak Eli Stefan, silakan Pak Eli, silakan Pak. Singkat Pak ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Irawan atas waktu dan kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Prof. Izin yang saya hormati Pak Prof. Terkait dengan team teaching dan micro teaching ini, menarik tadi yang dipaparkan oleh Pak Prof. Dan kami dari room 1, 2, dan 3 sudah sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan tadi yang sudah disentil oleh Pak Prof, yaitu bagaimana dengan BKD kalau team teaching ini. Karena ukuran BKD itu minimal satu dosen itu harus 12-14 SKS. Kalau memang dari team teaching ini, apakah kita bisa akan berpengaruh soal mengisi BKD nanti? Itu yang mungkin saya butuh. Lalu yang kedua, apakah dari tim teaching dan micro teaching ini bisa dikolaborasi pada semester ganjil dan semester genap dari kami pengelola fakultas maupun kurikulum di Prodi? Apakah kita gunakan untuk mengeliminir dampak post negatif dari mahasiswa dan sampai mahasiswa ada yang ingin untuk dosen tunggal atau tim teaching, kita bisa evaluasi semester ganjil dan genap. Apakah itu seperti apa menurut pandangan Pak Prof? Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Eli. Baik Prof, ini ada pertanyaan dari Pak Eli, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Eli ya dari Tual ya. Terima kasih Pak Eli. Jadi ada pertanyaan itu tadi pertama tentang BKD. Jadi di BKD itu sudah ada Pak, sudah ada pilihan ya. Kalau kita buka BKD itu kan ada pilihan di situ. Apakah dia ini tim teaching atau bukan ya? Dan kalau kita tim teaching itu sejelas dosennya berapa, 2, 3 dan seterusnya. Dan ketika kita klik di situ itu sudah keluar. Jadi misalnya kalau dia 3 SKS kita bertiga itu langsung kita dapat 1 SKS itu Pak di apa namanya di format BK itu sudah ada Pak Eli ya. Ya. Yang kedua tentang ini, apakah bisa kita misalnya semester ini tim teaching, semester depan bisa kita ubah lagi? Ya menurut saya, kalau kita sudah putuskan, kalau memang tuntutan mata kuliah itu harus tim teaching, menurut saya sebenarnya sekarang ini Pak, hampir semua mata kuliah itu harus tim teaching. Ya menurut saya ya. Karena karena perkembangan ilmu pengetahuan, mahasiswa kita yang begitu variatif, kemudian apa namanya butuh variasi dan seterusnya dengan tadi segala kelebihan yang Bapak Ibu sudah sampaikan, menurut saya itu. Nah sekarang kalau misalnya ketika kita laksanakan sekarang katakan ini semester yang lalu, semester ganjil itu kita sudah laksanakan, kemudian ada masalah, ya kita perbaiki kekurangannya pelaksanaannya, bukan kembali ke mengajar sendiri, bukan ya, tapi mari kita sempurnakan tentu dengan mengevaluasi tadi mungkin ada soal komunikasi, nilai yang terlambat misalnya dan seterusnya itu ya kita perbaiki, bukan kembali ke mengajar mandiri. Itu pandangan saya ya, Pak Eli ya. Pak Eli. Karena sekali lagi sebagai seorang dosen sepanjang pengalaman saya tim teaching itu jauh lebih enak ya, lebih apa, kita sebenarnya lebih nyaman ya, kita mengajar betul-betul materi yang kita kuasai saja ya, itu yang kita perdalam, itu yang kita perkuat terus menerus ya. Itu kan 14 materi itu tidak bukan sesuatu yang mudah ya. Sekali lagi kalau dulu iya, ketika dulu buku ilmu pengetahuan belum banyak, satu buku sudah cukup dan seterusnya. Sekarang tidak bisa lagi. Ini ilmu pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Jangan sampai ada sesuatu yang kita di lapangan sudah ada, terus kita belum mendapatkan itu sesuatu yang bisa membuat kita malu kepada mahasiswa kita. Itu pandangan saya Pak Ili ya. Boleh silakan direspon kalau punya pandangan yang berbeda. Silakan. Terima kasih Pak Ilham. Ini masih ada waktu kan, 8 menit nih Pak Ilham. Silakan. Iya, masih ada 8 menit. Tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Prof tadi, apakah ini tim teaching
penting atau tidak untuk sekarang. Pak Eli mungkin sekaligus tadi bisa menjawab Pak pertanyaannya narasumber, kira-kira menurut Pak Eli ini penting tidak ini Pak tim teaching? Apalagi Pak Eli ini Prof adalah dekan di Fakultas Ekonomi di Uningrat Prof. Jadi bagaimana Pak Eli terkait dengan penting atau tidaknya ini tim teaching Pak? Silakan. Iya, terima kasih Pak Irham. Izin Pak Prof, yang saya hormati Pak Prof, saya rasa tim teaching ini perlu Pak Prof. Tetapi atmosfer akademik ini juga perlu kita, karena saya belum mendapat referensi soal riset tentang tim teaching ini. Belum ada metode penelitian yang dilakukan oleh dosen. Ya. Kalau memang itu sudah ada, menurut saya itu memang perlu kita gunakan. Tapi selama ini saya baca-baca jurnal, referensi apa, itu belum ada riset tentang bagaimana menggunakan metode teaching dan micro teaching ini. Jadi saya tanya tadi itu mungkin, mohon maaf Pak Prof, sangat bagus tadi dipaparkan, tapi ke depan ini terkadang itu hal yang terjadi karena siklus atmosfer akademik ini wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur ini beda-beda Pak Prof. Apalagi kami di wilayah 3T ini Pak Prof. Kita butuh referensi yang banyak, kita butuh textbook, jurnal, dan proses pembelajaran yang memang dia dinamis. Mungkin itu Pak Prof. Makasih. Ya, terima kasih Pak Eli. Ya, mungkin sebelum ditutup Prof, mungkin ada closing statement Prof sebelum ditutup. Silakan. Baik, makasih Pak Irham, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya UMI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada kesempatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi apa yang saya sampaikan. Dan tidak kalah terima kasihnya, tadi apa yang Bapak paparkan itu saya mendapatkan beberapa pencerahan baru ya. Dan itu akan memperkaya materi-materi kita ke depan. Yang berikutnya tentu saya berdoa, saya berharap kita semua insya Allah menjadi dosen yang baik ya, menjadi dosen yang betul-betul bisa tidak hanya menjadi seorang pengajar tapi juga seorang pendidik ya. Tentu saja dengan terus-menerus mengupdate ya pengetahuan yang ada di kita. Yang kedua dengan mengupdate metode-metode pembelajaran yang selama ini kita sudah lakukan. Karena itu dua-duanya harus jalan. Jadi update ilmu pengetahuan dan update metode-metode pembelajaran. Dan menurut saya sekali lagi bahwa tim teaching adalah salah satu model yang bisa kita adopsi ya, tentu saja dengan variasi-variasinya. Apa yang saya sampaikan tadi itu kan variasi-variasi yang umum ya. Silahkan mengembangkan variasinya tentu berdasarkan tadi Pak Eli mengatakan tadi ada karakter di timur seperti ini, di tengah, di barat, dan seterusnya. Ya itulah karakter-karakter kita. Mari kita mengoptimalkan potensi. Kita kan pasti kan punya potensi, Pak. Potensi yang ada di kita itu kita optimalkan ya. Bisa jadi di tempatnya Pak Eli mungkin variasi mahasiswanya tidak sama di tempat lain. Kan mungkin kan itu kan lebih monoton kan. Itu lebih mudah dan seterusnya. Tapi di tempat lain itu kan variasi yang sangat tinggi sehingga butuh energi yang besar untuk mengelola kelas dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan. Semoga ya saya juga bersyukur hari ini tentu saya mendapatkan teman ya kurang lebih 90 orang ya Pak Irham ya. Ya, 90 pas Prof. 90 orang yang menjadi sahabat saya. Mari kita tetap berkolaborasi Pak. Saya dengan senang hati suatu ketika ada Bapak Ibu yang ingin lebih saling berkomunikasi, saling mengisi, entah ya kita sama dosen, biasanya kan kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bidang kalian saya itu di perikanan, ya suatu ketika